Halo semuanya, selamat datang di channel kegelapan Bang Vin. Di kaki Gunung Keramat, Desa Sukamukti tersembunyi di balik hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Desa ini tampak biasa, dengan sawah hijau, rumah-rumah kayu sederhana, dan penduduk yang ramah. Namun, ada satu hal yang membuat desa ini berbeda. Setiap malam Jumat, desa ini menghilang dari dunia nyata, menyisakan hutan belantara tanpa jejak kehidupan. Penduduk sekitar menyebut desa itu sebagai tempat yang terkutuk, dihantui oleh dosa yang tak terhapuskan. Mereka bercerita tentang roh-roh yang tidak pernah beristirahat, terus berkeliaran mencari sesuatu yang hilang. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya, tetapi ada satu larangan yang tak pernah dilanggar. Jangan berada di desa itu pada malam Jumat. Namun, larangan itu justru menarik perhatian seorang pria bernama Wisnu. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang gemar menantang kisah-kisah mistis. Dengan peralatan kameranya, ia memutuskan untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di Sukamukti pada malam Jumat. Wisnu tiba di desa itu pada sore hari, disambut dengan keanehan yang segera ia rasakan. Penduduk desa terlihat hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang keluar rumah setelah matahari terbenam, dan mereka selalu menghindari kontak mata dengan Wisnu. Beberapa dari mereka hanya meliriknya dengan pandangan penuh belas kasihan, seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Ketika malam mulai turun, suasana berubah. Udara menjadi dingin secara tidak wajar, dan suara alam seperti jangkrik dan burung malam tiba-tiba lenyap. Wisnu yang awalnya tenang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mendirikan tenda di tengah lapangan desa, bersiap merekam apapun yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kabut tebal perlahan turun dari arah gunung, menyelimuti desa. Wisnu menyalakan kamera, tetapi layar kamera mulai menunjukkan gangguan. Seolah-olah ada interferensi yang tidak bisa dijelaskan. Ketika kabut semakin tebal,
ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara-suara samar mulai terdengar. Bisikan halus, seperti doa atau mantra, melayang-layang di udara. Wisnu mencoba mencari sumber suara, tetapi setiap kali ia bergerak, suara itu selalu terdengar dari arah yang berlawanan. Kemudian, desa yang sebelumnya penuh dengan rumah dan jalan berubah. Kabut itu seakan menelan bangunan satu persatu. Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri kokoh kini terlihat rapuh, seperti setelah berpuluh tahun ditinggalkan. Saat ia mencoba memahami apa yang terjadi, sebuah bayangan muncul dari kejauhan. Awalnya hanya satu, tetapi kemudian semakin banyak. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi tidak bergerak seperti manusia biasa. Mereka melayang pelan, mendekat tanpa suara, dengan kepala tertunduk. Tubuh mereka tampak seperti bayangan asap yang berkabut, tetapi wajah mereka sangat nyata. Wajah-wajah penuh luka, dengan mata kosong yang menatap tajam. Wisnu mencoba mundur, tetapi tanah di bawahnya terasa aneh, seakan-akan menyedot kakinya perlahan. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mematikan kameranya, tetapi suara bisikan berubah menjadi teriakan nyaring yang menyakitkan telinga. Suara itu seperti ribuan orang yang menangis dan berteriak bersamaan. Kemudian, semuanya berhenti. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti desa. Wisnu mendapati dirinya berdiri di depan sebuah bangunan besar yang sebelumnya tidak ia lihat. Bangunan itu seperti balai desa, tetapi jauh lebih tua dan lebih megah, dengan pintu-pintu kayu yang dihiasi ukiran rumit. Tanpa sadar, ia melangkah masuk. Di dalam, ruangan itu penuh dengan benda-benda ritual. Lilin yang masih menyala, kain putih yang kusam, dan sebuah meja besar dengan cawan-cawan berisi cairan hitam pekat. Di dinding terpampang lukisan besar yang menggambarkan sebuah keluarga besar yang sedang duduk di bawah pohon besar. Pohon itu aneh, dengan cabang-cabang yang membentuk wajah-wajah manusia. Di bawah lukisan itu, ada tulisan dalam aksara Jawa kuno yang berbunyi,
yang memutus akar akan terikat selamanya. Wisnu merasa ada yang mengawasinya ketika ia menoleh. Di sudut ruangan, ada seorang anak kecil yang berdiri memunggunginya. Anak itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak diam. Wisnu mendekatinya perlahan. Tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, anak itu berbalik dengan wajah yang mengerikan. Mulutnya terbuka lebar hingga ke pipi. Matanya tidak memiliki bola mata, hanya lubang kosong. Anak itu berbisik dengan suara parau. "Kau bukan bagian dari kami. Belum." Wisnu terkejut dan berlari keluar dari balai itu. Namun, saat ia keluar, ia tidak lagi berada di desa Sukamukti yang ia kenal. Sebaliknya, ia berdiri di tengah hutan lebat yang gelap gulita. Ia mencoba menemukan jalan keluar, tetapi setiap langkahnya hanya membawanya kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan cabang yang berbentuk wajah-wajah manusia. Wajah-wajah itu mulai bergerak, membuka mata mereka, dan menatapnya. Dari dalam pohon, muncul suara berat yang berbicara langsung ke pikirannya. "Kau telah melihat yang tak seharusnya. Kini, kau milik kami." Wisnu merasakan tubuhnya kaku. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap. Dalam sekejap, ia ditarik oleh akar-akar pohon itu, tenggelam ke dalam tanah. Keesokan harinya, desa Sukamukti muncul kembali seperti biasa. Penduduk menjalani kehidupan mereka dengan normal. Tetapi ada satu perubahan. Di salah satu rumah, seorang pria baru terlihat tinggal di sana. Ia adalah Wisnu, tetapi wajahnya kosong dan tanpa emosi, seperti boneka yang hidup. Penduduk desa tahu apa yang terjadi. Wisnu kini adalah salah satu dari mereka, terjebak dalam siklus kutukan yang tak berujung. Menjadi bagian dari desa yang menghilang setiap malam Jumat, menunggu kedatangan jiwa baru untuk menggantikannya.